Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa eh, proyek yang kami buat dalam mata kuliah web programming, yaitu tentang aplikasi kasir. Di sini ada beberapa poin, beberapa yang ingin kami jelaskan. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan bahan yang akan digunakan. Kemudian kami akan membuat form login, kemudian kami akan membuat database. Kemudian kami akan menjelaskan tentang form validation dan menghilangkan index PHP. Kemudian kami akan menjelaskan apa itu. Jadi, baik, lanjut. Adapun bahan-bahan yang akan kami persiapkan adalah di sini kami menyiapkan template admin LTE, yang dimana di sini sebuah template yang dapat membantu kita dalam proses pembuatan website, ya. Karena di sini template admin LTE ini memiliki fitur yang unik, ya, yang dimana di sini kita bisa mendapatkan bantuan untuk kita sebagai pemula untuk membuat website apabila kita masih tidak terlalu paham, ya, dalam pembuatan website. Jadi dengan menggunakan template admin ini dapat mempermudah kita dalam proses melakukan proses pengkodean. Kemudian di sini ada XMPP, yang dimana di sini adalah yang digunakan untuk membuat sebuah base. Kemudian ada coordinator, kemudian text editor yang kami gunakan di sini ada Sublime Text, dan kemudian kami menggunakan web browser, yang dimana web browser ini ada macam-macam, ada Chrome, ada Google Edge, ada Opera Mini, ada Firefox. Kemudian XMPP. Apa itu XMPP? XMPP adalah perangkat lunak atau free software bebas, ya, yang mendukung untuk banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi XMPP ini sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri, local host yang terdiri beberapa program antara lain seperti Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman C dan C. Kemudian text editor ini adalah software yang menuliskan kode program. Dengan menggunakan software ini kita bisa jauh lebih mudah untuk menulis sintak kode HTML, CSS, atau kode yang lainnya. Sebenarnya text editor ini bawaan laptop sudah tersedia, namun tidak tersedia fitur untuk memudahkan kami dalam menulis codingan. Maka dari itu kami menggunakan Sublime Text atau Visual Studio Code, yang dimana fungsi dari text editor ini adalah kita kan dalam proses pengkodean adalah proses coding, ya. Dan di sini kami menggunakan text editor ini untuk membantu kami dalam menuliskan sebuah kode program yang ingin kami buat. Kemudian coordinator. Coordinator ini adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC, Model View Controller, ya. Coordinator ini tidak berbayar sama sekali, alias kita bebas menggunakannya, karena framework coordinator ini dibuat tujuannya untuk memudahkan developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Mengapa di sini? Karena coordinator ini fungsi dari coordinator ini adalah untuk memudahkan kita membangun sebuah aplikasi atau website yang berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Kemudian di sini ada web browser. Web browser ini sendiri adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs website dan konten lain di internet. Berhubungan kita saat ini membuat tampilan login berbasis web, maka dari itu kita membutuhkan web browser untuk menampilkannya. Web browser ini sendiri adalah bisa
juga disebut dengan tool bantuan, yang dimana kita untuk mengetahui sebuah codingan yang sudah kita buat sebelumnya di text editor ya. Bagaimana caranya kita menampilkan sebuah codingan yang sudah kita buat di text editor itu, maka di sini kita membutuhkan sebuah software, yaitu yang namanya web browser. Ada Mozilla, ada Firefox, ada Opera Mini, ada Edge dan lain sebagainya. Kemudian ini ada sebuah template admin yang dimana ini kami gunakan adalah salah satu template yang sering digunakan oleh web developer sebagai template backend pada proyek yang sering dikerjakan. Jadi admin LTE ini adalah sebuah dashboard administrator dibuat menggunakan Bootstrap yang merupakan framework CSS yang paling banyak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Hello World dari mata kuliah Web Programming 2 di Universitas Bina Sarana Informatika. Kami akan menjelaskan dan memberikan tutorial pembuatan form login pada aplikasi kasir menggunakan kode meter dan template admin LTE. Perkenalkan, nama saya Gus Bianto dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 1219174. Langsung saja, dua file ini kita ekstrak terlebih dahulu. Dan kemudian ini ekstrak here. Nah, admin LTE ini kita rename jadi asset. Nah, seperti ini, S-nya 2. Kemudian kode igniternya kita kasih nama aplikasi kita. Kita rename jadi saya ingin membuat aplikasi penjualan buah Hello dengan nama Hello Fruit. Nah, seperti ini. Aset ini kita masukkan ke dalam folder Hello Fruit-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini langsung aja kita potong, kita cut. Kemudian kita pastekan di ekran htdoc. Nah, di sini kita pastekan di sini. Hello Fruit ya. Sudah benar. Nah, kemudian terlebih dahulu kita aktifkan ini ekrannya, start Apache dan MySQL-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Jika sudah hijau artinya dia sudah aktif ya teman-teman. Nah, udah seperti ini. Ini boleh kalian close aja, nggak apa-apa, nggak ngaruh, karena di sini udah aktif. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke web browser apa aja, boleh Chrome. Nah, kebetulan saya pakai yang default dari laptop saya sendiri. Di sini kita langsung kita menuju ke link localhost Hello Fruit. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya kode igniter kita sudah terload ya di sini. Nah, kemudian kita buka text editor untuk masuk ke filenya. Open folder. Oke. Di open folder kita arahkan ke yang tadi di exam, kemudian htdoc. Nah, ini select folder yang barusan kita buat tadi, application config, kemudian config lagi. Nah, di sini ada base URL. Base URL ini kita masukin ini. Nah, ini base URL kita. Ini kita copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Langsung save. X. Kemudian kita
Kemudian kita ke web browser lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini dia ngeload application view welcome message. Kemudian controller package one add application controller welcome. Nah, jadi ini nih ngeload ini udah otomatis dia ngeload ini di sini controller, kemudian welcome. Nah, di sini welcome. Dia ngeload view, kemudian welcome message di sini. View welcome message. Nah, jadi itu dia nampilin yang ada di sini. Welcome message. Nah, di sini kita ganti aja bagaimana kita lakukan ini ya, yang enggak penting bisa dihapus. Kemudian ini kita ganti jadi dashboard. Kita lihat awalnya gimana. Dia pakai huruf kecil semua. Dashboard seperti ini. Ctrl S. Kita save. Nah, ini welcome-nya kita juga ganti, kita rename. Kita jadikan dashboard. Ya, seperti ini. Pakai huruf besar. Dashboard. Ctrl S, kita save. Kemudian kita lihat di web. Pack not found. Kenapa? Karena default controllernya masih load yang tadi. Welcome. Kita buka di application, kemudian di config. Nah, di sini ada namanya root test. Nah, di sini default controllernya masih welcome. Nah, ini kita ganti jadi dashboard. Nah, seperti ini. Kita save, langsung kita lihat. Nah, dia udah berubah jadi ini dashboard. Nih, dia langsung ngeload di controller. Nah, dia ngeload ini. Ini di controller dashboard dia masih ngeload view dan dia ngeload welcome message. Kita lihat view. Di sini ada welcome message. Nah, di sini ada welcome message. Jadi dia ngeload ini. Nah, ini kita ganti aja jadi rename. Rename kita jadikan dashboard. Nah, ini nggak apa-apa pakai huruf kecil aja. Seperti ini. Dan ini kita Ctrl A. Kita hapus semua. Dan sini kita tulis dashboard. Sudah save. Kita lihat. Di sini dia masih ngeload welcome message. Nah, langsung saja kita balik lagi. Kita lihat di dashboard ini. Nah, dia masih ngeload welcome message ya. Kita ganti, di sini kita ganti juga jadi dashboard. Nah, di sini udah tampilkan apa yang sudah kita tulis tadi. Kita tulis di sini dashboard. Nah, seperti ini. Kemudian kali ini kita akan manggil ininya.
kita akan gunakan, kita tutup dulu semuanya biar nggak bingungin. Nah, kita akan manggil template-nya. Template-nya ada di mana? Ada di asset. Gimana cara manggilnya? Kita langsung ke web browser, Hello, kemudian kita tulis asset. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini adalah tampilan admin LTE 2. Admin LTE. Nah, kita akan menggunakan ini buat untuk kita gunakan sebagai aplikasi kasir kita. Nah, di sini ada example. Nah, di sini ada blank page. Cara mudahnya, cara cepatnya, ini kita Ctrl U. Nah, ini jadi langsung terlihat semua codingannya. Ini Ctrl A, kita Ctrl C. Balik lagi ke coding kita. Nah, di sini kita pastekan di sini Ctrl V. Kemudian kita save Ctrl S. Nah, kita lihat. Localhost. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa tampilannya tidak seperti ini? Karena kita belum memanggil ininya, belum memanggil folder asetnya ke folder ini, aset ini masuk ke dalam codingan ini. Bagaimana caranya? Nah, kali ini saya akan kasih tahu gimana caranya yang paling mudah untuk mengubah semuanya dengan cara yang paling cepat. Kita langsung Ctrl H di sini. Di dashboard ini Ctrl H. Nah, di sini ada find and replace. Kita ambil ini, kita copy yang dari sini. Nah, ini akan kita ganti dengan link yang mengarahkan ke ini aset. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Jadi kita find, kita temukan. Nah, ini semua yang kayak seperti ini, dia langsung otomatis diblok karena ini membutuhkan template untuk bisa baik dalam penampilannya nanti, agar tampilannya tuh lebih bagus, lebih baik, agar tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini kita ganti dengan cara memanggil ininya aset. Gimana caranya? Ini kita ketikkan base URL ini. Nah, ini langsung kita gantikan ke semuanya, semua yang ada kosong seperti ini, ada titik-titik slash titik-titik, akan digantikan dengan ini. Nah, kita pilih yang ini, replace all. Ctrl S, kita simpan. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi kita tuh call to undefined function base URL. Nah, jadi base URL-nya tuh belum di setting. Jadi kita masuk dulu di sini application. Di sini ada config, kemudian autoload. Di autoload helper. Dari sini kita kasih URL. Ctrl S. Kita lihat udah bisa belum?
Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Cara manggilinnya, cara menggunakan ini template-nya. Udah sama kan? Oke. Ini kita X dulu. Jadi nanti kita akan udah seperti itu di config. Nah, di config ini ada namanya index PHP. Jadi sebenarnya link aslinya itu adalah index.php. Nah, ini dia. Sebenarnya link aslinya itu hello world, kemudian index PHP, kemudian slash dashboard. Ketika indeks PHP yang kita hapus, maka dia not found. Maka dari itu kita perlu menghilangkan ini indeks PHP. Bagaimana caranya? Nah, di aplikasi ini kita punya user guide. Nah, jadi kita lihat dari situ hello world, kemudian kita buka user guide terhidup guide. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita cari index.php. Kode igniter URL. Nah, di sini ada remove the index.php file. Gimana caranya? Ini kita copy. Ctrl A, salah. Kita blok. Ctrl C. Nah, di sini kita Ctrl C. Kemudian di application ini yang paling atas, bukan. Nah, ini jadi sejajar semua aplikasi. Jadi kita klik di sini, new file. Nah, ini kita ganti dengan nama .ht access. .ht access. Nah, seperti ini. Enter. Nah, yang tadi kita copy dari sini, kita pastekan sini, Ctrl V. Kemudian kita Ctrl S, save .ht access. Nah, sekarang kita coba localhost developers. Nah, kita slash kemudian dashboard. Nah, sekarang dia udah bisa. Tadi kan nggak bisa tuh, dia mesti ada indeks di sini. Nah, sekarang udah bisa. Dan sekarang kita udah berhasil hilangkan indeksnya. Nah, ini kita close biar nggak bingungin kalian. Ini kita close. Autoload juga kita close. Kita setting dulu ini tampilan ini. Nah, di sini kan udah banyak sekali yang sebenarnya nggak kita pakai. Ada banyak yang nggak kita pakai, dan kita ambil beberapa aja. Kita mesti hapus. Nah, mungkin ini kita butuh waktu berapa, jadi mungkin videonya saya potong. Lumayan lama, nanti ntar codingannya saya liatin lagi. Nah, karena ini ngapus ini lumayan banyak yang perlu dihapus, ntar codingannya saya liatin. Nah, seperti ini teman-teman, udah ada beberapa yang dihapus. Kurang lebih seperti ini, nggak terlalu banyak. Nah, jadinya seperti ini.
Ini setting ininya di sini. Ini Hello Fruit. Kemudian ini judulnya ini. Nah, seperti ini. Jadi Hello Fruit. Kemudian ini ya ini administrator Indonesia. Nah, ini profil, ini profil. Nah, jadi ini aja yang kita buat. Dashboard, supplier, customer, produk, ada ini yang disediakan, transaction, user belum ada yang kami buat. Kemudian ini nama kelompok kami. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, kemudian kita akan buat ini, kita close terlebih dahulu, nggak apa-apa karena itu udah. Nah, di controller ini kita buat new file, kita tulis autentifikasi, kita singkat AUT aja, .php. Nah, ini isinya kita kopikan dari sini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl A, Ctrl C, ini kita Ctrl V. Ini di dashboard ini kita close aja, Ctrl S. Nah, dashboard ini kita ganti namanya jadi out juga. Nah, yang ini, yang dashboard ini kan ngeload dashboard, view, kemudian dibuka dashboard. Nah, yang ini kita buka, kita buat login. Nah, coba kita panggil. Ini kan ini masih dashboard ya. Kita buka out. Nah, jadi login.php itu belum ada. Jadi kita buat dulu di view. Kemudian kita buat new file namanya login.php. Nah, seperti ini. Enter, kita tulis login form, login, kita save, lihat. Nah, udah kebuka ini artinya. Nah, kemudian kita buka lagi di app ini, kita tulis dulu di asset. Nah, kita buka asset dulu untuk ngambil, kita copy lagi dari template-nya, localhost, kemudian asset. Nah, di sini kita cari example. Di sini ada login. Nah, ini tampilannya. Ini kita langsung Ctrl U, Ctrl A, Ctrl C. Ini Ctrl A, ini nih Ctrl A, kemudian kita Ctrl V, Ctrl S, kita save. Ini kita coba saja. Seperti tadi, ini kita arahkan ke asetnya lagi seperti dashboard tadi. Nah, ini kita buka dulu. Nah, tampilannya seperti ini karena belum tampil.
template-nya. Ctrl H. Nah, ini udah ada yang tadi kita pakai. Langsung aja kita replace all. Nah, udah terganti semuanya. Ctrl S, jadi kita save aja. Coba lihat. Nah, tampilannya udah sama. Nah, ini kita close aja. Nah, ini ada beberapa yang harus kita hapus karena nggak kita butuh. Remember me, atau ya kita hapus semua. Hapus beberapa, hanya kita sisakan yang kita butuhkan aja. Ya, seperti ini kita nggak pakai. Kemudian ini kita nggak pakai. Oke, remember me ini juga kita nggak pakai. Jadi ini singin ini udah, anti-UTE-nya kita ganti. Hello. Kemudian admin UTE. Hello. Good. Kita lihat lagi. Nah, tapi seperti ini. Ini kita coba out login. Nah, ini fake note pun kesalahannya ada di ini. Kita ganti login. Nah, dashboard. Login juga kita close, out kita close. Nah, kita akan buat tampilannya jadi responsif gitu ya. Responsif itu maksudnya ini tampilan sidebar ini, sidebar, kemudian yang atas ini top barnya, kemudian footernya ini nggak akan berganti, jadi kita jadi yang kita ganti tuh bisa ini dari sini sampai di sini aja, ini di dashboard. Misal dia kita klik user di sini, yang ambil user aja gitu, yang ini nggak berubah gitu. Ini kita buka library. Di library kita buat satu file namanya template. Template.php. Nah, di sini kita langsung coding aja.
Kemudian kita perlu aktifkan di config, kemudian auto load. Nah, di sini ada library kita tambahkan satu yang barusan kita buat, yaitu template. Save, close. Di view ini ada dashboard. Di view ini kita new file dulu, kita buat template .php. Template bersama. Di dashboard ini kita Ctrl A, kita blok semua, Ctrl X, kemudian kita paste sini Ctrl V. Nah, di sini ada namanya section ini, section dashboard, control panel, dashboard, section, kemudian sampai di dalam konten wrapper ini konten wrapper ini sampai sini. Nah, jadi kita buat ini aja, Ctrl X, kemudian kita kembalikan pada taruh di sini. Jadi dia cuma ngelot ini aja. Nah, jadi kita cuman di dashboard ini kita cuman segini aja. Kita jadikan template ini. Di sini kita kasih error. Nah, ini error. Kita cek di mana kesalahannya. Baca new date line 13. Nah, di sini kurang koma ya, teman-teman. Ctrl S, kita lihat. Nah, ini udah ya, teman-teman. Dashboard pad. Jadi ininya seperti itu. Kemudian kita akan membuat user login. Sebelum kita perbaikin itu kita akan menggunakan metode MVC, yaitu model view controller. Perkenalkan, nama saya Reni Angelina dengan NIM 12192076. Apa itu MVC? MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yang mana setiap bagian memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab masing-masing. 3 bagian tersebut adalah model, view, dan controller. 1. Model. Model bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller.
2. View. View bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. 3. Controller. Controller berfungsi untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun, terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model. Misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Berikut ini adalah contoh dari gambaran MVC. Ini ada model. Jadi di model ini kita buat model baru. Kita new file. Kemudian kita buat login underscore, ini L nya besar, login underscore M supaya ketahuan kalau ini tuh model gitu, supaya nggak sama dengan controllernya. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Ya, seperti ini. Nah, berhubung kita akan membuat model ini, login, buat model login artinya kita membutuhkan database. Jadi kita setting terlebih dahulu di config auto load. Nah, di sini udah ada template ya teman-teman. Di sini udah ada template. Jadi kita tambahkan satu lagi. Tambahkan database. Seperti ini. Kemudian nanti kita bakalan buat session juga. Jadi kita kasih session. Nah, seperti perintahnya di sini sudah ada. Seperti ini. Ctrl S, ini langsung kita close saja. Kemudian di database kita perlu setting ini terlebih dahulu. Username-nya yang biasa kita pakai adalah root defaultnya. Passwordnya kita kosongkan. Kemudian database, nah ntar kita buat kasih nama database-nya hello strip. Nah, sama seperti nama program kita. Udah, Ctrl S, close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leginda dengan NIM 121917757. Di sini saya akan membuat database untuk pembuatan CRUD aplikasi kasir berbasis web kami. Pertama kita klik baru di sini. Setelah itu kita kasih nama basis datanya jadi hello fruit. Hello. Setelah itu kita klik buat. Di sini ada nama, kita tulis jadi user. Jumlah kolomnya kita tulis jadi 6. Klik kirim di bagian sini. Di sini ada tabel, kita isi. Tabel pertamanya jadi user ID. Di sini INT 11. Kita klik AI.
Tabel kedua kita klik, kita tulis username. Kita ubah jadi varchar 40. Tabel ketiga kita klik password, kita tulis password. Varchar. Nilainya kita kasih 40. Tabel keempat kita tulis name. Ubah jadi varchar 100. Tabel kelima kita tulis address. Kita ganti varchar 200. Tabel ke-6 kita tulis level. Tipenya jadi tetap INT. Di sini kita tulis 1. Di bagian tabel ke-5 kita tuh bagian bawaan kita klik 0. Tabel ke-6 kita tulis di bagian komentar 1. Titik 2 jadi admin. Koma. Titik 2 jadi kasir. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita klik tambahkan. Di sini kita membuat user ID, jadi di sini kita tulis admin. Bagian passwordnya kita tulis admin juga biar lebih mudah. Di sini ada fungsinya, kita klik SH1. Name-nya kita tulis jadi admin juga. Address-nya alamat kita Pontianak. Di sini level 1. Kita buat user ID yang kedua. Username-nya nama saya Leginda. Passwordnya saya kasih Leginda juga biar lebih mudah. Name varchar-nya Leginda. Alamat saya di Mempawah. 2. Klik kirim. Setelah itu jelajah. Kita jelajah. Setelah itu kita masuk kita login ke admin dulu. Admin. Passwordnya tadi admin, jadi kita klik admin, kita tulis, kita klik, kita oke, dan selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasani dengan NIM 12191739. jQuery Validation. jQuery Validation adalah sebuah plugin jQuery yang berfungsi untuk mempermudah validasi form selain site. Cara penggunaannya adalah dengan memanggil script jQuery dan jQuery Validate di dalam kode HTML Anda. Biasanya diletakkan di bagian head. Validation form sangatlah penting pada sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi akan memiliki banyak inputan dari pengguna dan semua inputan untuk pengguna harus aman. Beruntungnya, CodeDesigner telah memiliki sebuah library form validation, yaitu library yang akan membantu kita untuk membuat sebuah validasi yang cepat, mudah, dan aman. Adapun aturan-aturan yang tersedia di dalam CodeDesigner adalah required, ini inputan tidak boleh kosong. Matches, isi inputan harus sama dengan inputan tertentu. Contoh, matches password. Min length, panjang inputan harus memiliki jumlah minimal karakter. Contoh, penggunaan min length 6, artinya panjang inputan harus lebih besar dari 6 karakter. Alpha, inputan harus berisi semua huruf alfabet mulai dari huruf A sampai Z. Alpha numeric, inputan harus berisi karakter alfabet dan numerik. Alpha dash, inputan harus berisi semua huruf alfabet mulai dari A sampai Z, underscore atau dashes. Numerik, inputan hanya boleh berisi angka atau huruf numerik. Integer, inputan hanya berisi angka integer saja. Is natural, inputan hanya boleh berisi bilangan natural saja, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Is natural no zero, inputan hanya boleh berisi bilangan natural saja kecuali 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Valid email inputan harus berisi format email yang benar. Valid emails, inputan harus berisi format email yang benar dibatasi dengan koma jika alamat email lebih dari 1. Valid IP, inputan harus berisi format IP yang benar. Valid base 64, inputan harus berisi format karakter base 64 yang benar. Max length, panjang inputan harus memiliki jumlah maksimal karakter. Contohnya, penggunaan max length 12, artinya panjang inputan tidak boleh lebih dari 12 karakter. Exact length, panjang inputan harus sama dengan jumlah karakter yang diinginkan. Contoh, exact length 8, artinya panjang inputan harus sama dengan 8 karakter. Kenapa kita harus menghilangkan indeks PHP pada CodeDesigner? Jika kita tidak menghapus indeks PHP, maka kita harus menulisnya pada URL, yaitu posisinya sebelum nama file PHP yang ingin kita akses. Maka dari itu, kita perlu menghapusnya agar codingan kita lebih rapi dan simpel. Nah teman-teman, mohon maaf dikarenakan terlalu panjang video codingannya. Jika direkod bisa sampai 5 jam, atau paling minimalnya jika diedit lagi jadi 3 jam mungkin. Nah, maka dari itu videonya memutuskan untuk dihapus saat mengodingnya. Nah, jadi saat ini saya akan menjelaskan menjelaskan codingannya. Nah, yang pertama di controller masih out, tidak terlalu banyak yang kami tambahkan seperti ini. Bagi yang ingin menyalin silakan. Kemudian di controller dashboardnya masih seperti yang sebelumnya. Kemudian di user, nah di user ini karena kita menginput dan menampilkan ini dari database-nya.
bisa dilihat. Seperti ini. Kemudian di helper, nah sini kita menambahkan fungsi helpernya. Nah ini kita gunakan untuk membatasi hak akses. Jadi kita buat 2 level untuk hak akses, yaitu ada admin dan ada kasir. Di library, nah di library kita tambahkan fungsi juga. Kemudian di template masih seperti sebelumnya. Nah kemudian di user seperti ini, untuk user modelnya seperti ini karena kita input dan delete langsung dari ke database-nya. Kemudian view. Nah di view ini kita buat folder baru yang namanya user. Nah, terdiri dari user data, user data ini menampilkan ini. Bentar. User data. Nah, ini ada login. Nah login ini menampilkan ini halaman login. Ya kita login sebagai admin. Nah di sini ada apa namanya ini, seperti notif gitu, log selamat login berhasil, seperti itu. Nah ini halaman dashboardnya. Ini halaman dashboard yang ini. Dashboard yang ini. Nah ini halaman tampilannya jadi seperti ini. Karena dia cuma ini aja. Kotakan ini. Dashboard control panel. Nah yang tepiannya itu di dalam template nih. Yang ini. Ini sidebar toggle yang bisa dipakai buat ada bisa dalam ukuran smartphone, Windows. Nah itu di template-nya teman-teman. Ini semuanya di template yang atas, kemudian yang samping, kemudian yang bawah. Di template. Di login tadi sudah dilihatkan dashboard. Nah dashboard ini yang ini. Nah di sini kita buat folder user data. User data itu, nah ini user data yang ini. Nah jadi dia menampilkan apa yang ada di database yang sudah kita masukkan ke dalamnya. Jadi dia menampilkan seluruh data yang tersimpan ke dalam database. Kemudian di sini ada user from add. Nah seperti ini tampilannya. From add, jadi ketika kita tambah, nah ini tampilannya. Add user ya, untuk menambahkan user baru misalnya. Nah kemudian ada form edit. Form edit itu ini. Jadi ketika kita edit ini, nah, nama kita tuh masih ada di sini, terus kita ganti gitu. Untuk password biar kosong jika tidak diganti.
Hanya seperti itu. Hanya itu yang ditambahkan. Tidak terlalu banyak, tapi cukup banyak kesalahan yang kami dapatkan di sini. Banyak error. Nah, maka dari itu kami tidak record full saat ngodingnya, karena saya ngerasa terlalu panjang. Nah, kembali kita ke ini, kita sing out dulu. Nah, di sini ketika kita hanya mengisi yang atas, kita tidak bisa sing in. Nah, ada notif seperti itu. Kita coba ingin. Nah, jadi kita harus ngisi untuk bisa masuk. Itu di sini, di controller, kemudian out. Bukan. Nih require, yang seperti itu namanya require, jadi harus diisi. Jika tidak diisi maka dia akan muncul notif seperti ini. Kemudian kita coba salah untuk masukkan ID dan passwordnya, kita asal, maka tampilannya akan login gagal. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan if else ya teman-teman. If else kita taruh di mana ya? Ini untuk input data. Untuk output mungkin di model. Model user enggak ada, mungkin di template login. Nah, ini dia di controller login. Nah, sini kita punya if. Jika kita benar untuk masukin ID dan passwordnya, maka akan keluar alert selamat login berhasil. Else jika gagal, login gagal. Nah, seperti itu. Nah, jika kita gagal, kita langsung diarahkan untuk masuk ke out login lagi. Out login lagi. Boleh kita masukin kasir ya teman-teman, admin dulu, admin, agar kita dapatkan akses full. Nah, di sini ada alert, yaitu selamat login berhasil, seperti itu. Nah, ini dia, selamat login berhasil. Jadi ketika kita benar masukinnya, akan disambut dengan alert selamat login berhasil. Kemudian kita oke. Kemudian kita diarahkan ke dashboard seperti ini. Nah, di sini ada juga sync out. Sync out itu langsung diarahkan ke out login. Lagi masuk admin. Nah, kami memiliki dua. Kita lihat di sini di database-nya kita punya dua level, ada kasir dan ada admin. Nah, di sini kita bisa pilih admin atau kasir gitu. Nah, di sini ketika kita jadi admin, ketika kita login menjadi admin, maka di sini kita bisa mengedit user. Kita bisa melihat seperti ini. Kita bisa mengeditnya.
menambahkan, update, dan delete. Nah, coba kita login menggunakan kita menjadi kasir. Selamat login berhasil. Nah, di sini ketika kita login menggunakan menjadi kasir, di sini tidak ada. Tidak bisa mengakses user, tidak bisa menambahkan ataupun menghapus user. Ini hanya bisa masuk ke dashboard, supplier, atau customer, seperti itu. Bagaimana kalau kita masuk lewat sini? Nah, di sini. Kalau kita masuk ke user, ini nggak bisa, dia langsung balik ke dashboard lagi. Dia nggak bisa akses user. Nah, coba kita admin, kita masuk jadi admin. Nah, ketika kita di sini akses user, otomatis kita bisa akses karena di sini ada. Oke, lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Di sini ada update. Ketika kita update, kemudian kita ini create, apakah create ini berfungsi atau tidak. Nah, jadi kita coba. Ini name-nya kita kosongin, kemudian kita save. Nah, semuanya akan merah. Kecuali address, karena address ini 0. Dia mau diisi, mau nggak diisi nggak apa-apa. Yang ada bintang-bintangnya ini, itu artinya harus diisi. Jika tidak diisi, maka dia akan muncul notif seperti ini. Muncul berubah jadi merah seperti ini. Nama ini misalnya kita kasih nama Amri. Kita save. Nah, di sini karena sudah kita isi, dia langsung hilang. Username Amri juga. Kemudian passwordnya kita kasih Amri juga. Passwordnya password confirmation. Coba kita salahin di password confirmation. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Addressnya kita kosongin. Ini kita kasih admin. Kita save. Nah, jadi ketika kita kasih nama yang sangat pendek, maka dia akan seperti ini. Jadi minimal dia harus 5 karakter. Jadi kita kasih nama Amri kasir. Passwordnya kita kasih yang mudah aja. Amri 1, 2, 3, 4, 5. Amri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kita save. Nah, data berhasil disimpan. Jadi muncul ini. Muncul seperti itu. Nah, jadi Amri udah masuk di sini. Nah, kemudian kita coba update. Ketika kita update, maka data dia sebelumnya akan di input udah ada di sini langsung di input. Kita coba ganti passwordnya aja. Nggak usah. Nah, atau passwordnya kita ganti jadi kasir. Save. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, sekarang kita keluar. Kemudian kita login menjadi Amri kasir. Out. Di sini
Amri, kasir. Passwordnya kasir. Nah, teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi dia nggak bisa akses yang lain karena dia adalah kasir. Kita masuk lagi sebagai admin. Nah, di sini kita akan coba tombol delete-nya. Ini Amri kita hapus saja. Apakah kemudian kita diberikan peringatan apakah kita akan menghapus gitu, apakah Anda yakin gitu. Jadi dia nggak langsung hapus, tapi dia ditahan dulu dengan notif ini. Kemudian jika kita klik OK, baru datanya terhapus. Mungkin sekian video yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.